itu karena saya lihat secara sistematis itu berjalan dengan baik dan mudah. Masyarakat pun apabila meminta pelayan melalui drive-thru, ini juga akan mendapatkan akses yang baik. Dan saya tanya tadi, pelayanan drive-thru itu juga melayani peningkatan status mulai dari hak guna bangunan menjadi sertifikat hak milik. Kemudian ada juga yang royal, itu semua juga dilayani dengan baik. Dan saya lihat ini bisa ditiru oleh seluruh kepala kantor di seluruh Indonesia. Nanti tanggal 26 Juli ketika ada rakor, saya minta untuk dipresentasikan ke seluruh kepala kantor, ada 514 kepala kantor, supaya bisa mengadop, khususnya yang tipe A ya, mengadop drive-thru ini supaya masyarakat juga senang. Ini baru pertama di Indonesia, ini sebetulnya yang saya menerima dapatkan laporan yang ada di Kendal ini adalah yang pertama kali. Kembali Sapa Indonesia Pagi. Saudara, polisi menetapkan 30 tersangka dalam kasus mafia tanah dari 10 laporan yang diterima polisi sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 dengan jumlah 12 korban. Salah satu korban yakni selebritas Nirina Zubir. Dari 30 tersangka saat ini, 13 diantaranya adalah pegawai BPN yang terdiri dari 7 orang ASN Badan Pertanahan Nasional dan 6 pegawai tidak tetap. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron mengatakan penyalahgunaan akun BPN RI dan program PTSL merupakan modus baru yang ditemukan dalam pengembangan kasus mafia tanah. Ada beberapa modus operandi dengan misalnya melakukan penyalahgunaan akun BPN RI pada sistem aplikasi KKP. Bahkan ada mantan pejabat BPN yang juga akunnya dipalsukan. Ini mungkin menjadi bahan ke depan agar ini tidak terjadi. Nirina Zubir yang menjadi salah satu korban sindikat mafia tanah mengapresiasi pengungkapan para tersangka. Namun ia berharap para mafia tanah dapat dimiskinkan untuk memberikan efek jera. Ini adalah bukti bahwa pergerakan kita ini benar-benar alhamdulillah didengar dan sudah sampai segini seriusnya sekarang gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mengalami hal yang sama, ayo melapor, gunakan kesempatan pada saat ini yang benar-benar lagi menjadi istilahnya atensi negara gitu kan. Bersuaralah, jangan takut dan mudah-mudahan keadilan berpihak kepada kami yang menjadi korban ini. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto menyebut mafia tanah ada di mana-mana. Hadi bahkan tegas bakal mencopot pejabat BPN yang diketahui terlibat praktik mafia tanah. Fungsi kontrol itu mutlak. Oleh sebab itu, Irjen Kementerian ATR BPN, saya perintahkan untuk terus mengawal sistem dan kinerja pegawai di lingkup ATR BPN. Saudara-saudara, apabila terjadi pelanggaran, saya tidak segan-segan untuk segera mencopot proses hukum dan pecat. Dari total 30 tersangka yang diumumkan, 25 orang diantaranya telah ditahan pihak kepolisian. Selain pejabat dan pegawai BPN, penyidik juga menangkap 2 ASN pemerintah daerah, 2 kepala desa, seorang penyedia jasa perbankan, serta 12 orang masyarakat sipil. Tim Liputan Kompas TV. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1, peserta Latsar gelombang 5 Angkatan 33, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, akan memberikan penjelasan sedikit mengenai bad practice dan best practice mengenai video yang telah kami sampaikan pada awal tadi. Demikian penjelasan kami. Bad practice dalam unsur manajemen salah satunya adalah mesil. Di sini adalah tidak maksimalnya fungsi pengawasan dan keamanan akun komputerisasi kantor pertanahan atau KKP sehingga dapat disalahgunakan oleh oknum mafia tanah.
Dalam menjalankan administrasi pemerintahan pada era digital ini, Kantor Pertanahan Jakarta Pusat telah memanfaatkan teknologi yang dapat mempermudah, mempercepat, dan mengefisienkan pekerjaan. Dalam rangka mempermudah layanan, Kantor Pertanahan Jakarta Pusat memakai aplikasi Siminta atau sistem pemindahan peta. Inovasi ini mempermudah masyarakat untuk mengetahui posisi bidang peta yang telah dipadukan dengan citra atau gambar yang diambil dari satelit tanpa harus datang ke lokasi bidang tanah tersebut. Selain itu, terdapat juga aplikasi Sipegi atau sistem pengaduan online. Aplikasi ini mempermudah masyarakat untuk menyampaikan pengaduan secara real time dan diterima oleh kantor pertanahan serta langsung diberikan tanggapan. Dari poin di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Kantor Pertanahan Jakarta Pusat telah menerapkan asas-asas dalam manajemen ASN, yaitu asas profesionalitas, asas efektif dan efisien, keterbukaan, serta asas akuntabel. Dan Kantor Pertanahan Jakarta Pusat telah menerapkan Smart ASN, diantaranya melek teknologi terkini dan termutakhir. Jawa Timur memiliki potensi industri perdagangan yang besar dan memiliki kontribusi dalam pengembangan ekonomi nasional. Selain itu juga, Jawa Timur memiliki potensi pariwisata dalam jumlah besar yang mengacu pada kontribusi peningkatan ekonomi daerah, sehingga nilai BPHTB dan permodalan hak tanggungannya juga tinggi. Oleh karena itu, menuntut pelayanan di bidang pertanahan yang baik pula, dan pada prakteknya, Kantor Pertanahan tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan secara baik. Kasus mafia tanah yang marak terjadi akhir-akhir ini disebabkan oleh berbagai macam hal, salah satunya yaitu tuntutan ekonomi dan gaya hidup yang konsumtif. Hal ini tak tanggung-tanggung dilakukan oleh oknum yang bekerja di Kantor Pertanahan. Nah, berdasarkan kasus tersebut, hal ini menunjukkan bagaimana sikap aparatur sipil negara yang telah melanggar nilai kode etik dan telah mencoreng nama baik instansinya demi untuk kepentingan pribadi. Dari segi men atau orang, dilihat dari sumber daya manusia, pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal mampu berinovasi untuk meningkatkan pelayanan pertanahan melalui program drive-thru. Pelayanan ini berguna untuk memudahkan masyarakat serta meningkatkan keefektifan dan keefisienan pelayanan pertanahan. Kualitas sumber daya manusia di sini menggambarkan asas profesionalitas, yang mana menggunakan keahliannya untuk berinovasi. Ini merupakan gambaran dari penerapan manajemen ASN dan Smart ASN yang dari segi men atau orang, pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang ASN, dan tentunya juga bertentangan dengan asas-asas manajemen ASN dan juga kode etik ASN. Kejadian tersebut merupakan contoh buruk dari penerapan manajemen ASN. Contohnya saja pelanggaran pada asas akuntabilitas, di mana para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Dari segi metode yang digunakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal ini yaitu metode serba digital, yang dapat dilihat dengan adanya inovasi sistem drive-thru untuk mengambil sertifikat atau produk lainnya yang dikeluarkan pada kantor pertanahan tersebut. Kemudian, adanya inovasi tersebut juga menunjukkan bahwa telah terlaksananya transformasi digital pada kantor pertanahan di Kabupaten Kendal. Dengan adanya inovasi tersebut membuat masyarakat lebih mudah dan lebih efektif serta efisien dalam mempercepat waktu. Lalu, penerapan mengenai metode serba digital tersebut juga dapat kita terapkan pada kasus mafia tanah artis Nirina Zubir, yaitu dengan melakukan transformasi digital data pertanahan, verifikasi data pertanahan. Dengan adanya verifikasi data pertanahan tersebut juga akan membuat masyarakat lebih mudah, karena verifikasi tersebut dapat dilakukan di mana saja dan juga akan lebih valid, tersimpan secara valid, baik yang fisik maupun yang digital. Nah, berdasarkan video penjelasan dari teman-teman tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa best practice dan best practice dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dapat menjadi acuan kita dalam bekerja sehari-hari, terkhusus mengenai best practice. Kita perlu berhati-hati karena apabila tidak berhati-hati kita dapat dipidana karena kasus mafia tanah seperti dalam kasus di video tadi. Apabila
penggunaan aplikasi atau aplikasi KKP mungkin yang dimaksud itu secara sembarangan digunakan secara tidak bertanggung jawab, maka dapat berujung pidana. Padahal aplikasi tersebut sangat-sangat mempermudah pekerjaan kita dalam menginput data, mengolah data, atau memeriksa data, itu sangat mudah. Tapi apabila disalahgunakan juga dapat berujung pada pidana. Itu kita perlu hati-hati karena itu sangat-sangat melanggar kode etik. Kemudian mengenai best practice-nya ini juga menjadi tantangan untuk seluruh kantor pertanahan di Indonesia karena layanan drive-thru ini sangat-sangat mempermudah pelayanan masyarakat. Selain karena cepat juga biayanya juga ringan karena masyarakat tidak perlu turun, hanya dari kendaraan tidak perlu turun langsung menyerahkan berkasnya ke loket yang telah disediakan. Setelah itu dapat pulang dan mengecek perkembangan berkasnya itu melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, itu tentu merupakan salah satu terobosan yang sangat baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih.